Pemirsa, warga terdampak letusan gunung api Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mencapai 21.000 jiwa. Gunung api Ile Lewotolok berstatus siaga, warga diminta tidak berada di radius 4 km. Tim gabungan TNI Polri mengevakuasi warga terdampak letusan gunung api Ile Lewotolok ke sejumlah posko pengungsian. Total warga yang terdampak mencapai 21.000 jiwa dari dua kecamatan yakni Ile Ape dan Ile Ape Timur yang berada di kaki gunung. Hingga saat ini, gunung api Ile Lewotolok masih berstatus siaga. Menurut PVMBG, Gunung Ile Lewotolok berpotensi erupsi susulan, mengeluarkan lontaran batu atau lava pijar, hujan abu lebat, dan awan panas ke segala arah. Keluar dari gereja, langsung itu kami lihat di atas itu sudah sembuh naik dari semua bunyi macam guntur itu Pak. Nah, itu baru kami lihat di atas itu hitam-hitam, jadi langsung kami lari bilang mau pergi di Ure. Erupsi gunung api Ile Lewotolok terjadi minggu kemarin sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah. Erupsi disertai dengan dentuman keras yang terdengar hingga radius 7 km. Tinggi kolom abu mencapai 400 meter dari puncak kawah dan abu vulkanik bertiup ke arah barat Pulau Lembata. Ile Lewotolok teman-teman. Ile Lewotolok. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini Gunung Api Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur sudah bergabung bersama kami Kanis Making, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata. Pak Kanis, selamat sore waktu Indonesia Barat. Bagaimana kondisi warga di sekitar Gunung Api saat ini, Pak? Selamat sore, Mbak. Situasi masyarakat di sekitar Gunung Ile Lewotolok, masyarakat kita sudah ungsikan sejak hari Minggu pagi pada terjadi letusan itu. Sehingga masyarakat semua kita evakuasi ke tempat yang aman di ibu kota Kabupaten Lembata, di Kecamatan Nubatukan, Leoleba. Baik, Pak Kanis, dikatakan bahwa pengungsi mencapai 21.000. Tersebar di mana saja? Apakah semuanya ditampung di tenda-tenda pengungsian atau bagaimana, Pak? Iya, memang jumlah penduduk itu 21.000 lebih dari 2 kecamatan. Ya, jadi mereka semua itu tertampung di posko-posko yang dibangun oleh BPBD menggunakan tenda, kantor-kantor pemerintah, termasuk rumah-rumah penduduk yang bisa menampung para pengungsi. Oke. Baik, kondisi di pengungsian sendiri bagaimana? Apakah juga terpapar abu vulkanik, Pak? Iya, kejadian pada hari Minggu itu semua terasa sampai ke kota Leoleba ya. Di Kecamatan Nubatukan, ibu kota Kabupaten Lembata itu sampai abu vulkanisnya sampai terasa sampai di Leoleba begitu. Tapi sekarang sudah tidak, karena erupsi gunung berapinya mulai berkurang. Ya, bisa dijelaskan paling tidak, Pak, apa dampaknya terhadap perumahan warga atau fasilitas umum di sana? Gimana, Pak? Bisa dijelaskan dampak erupsi ini terhadap rumah-rumah warga dan juga fasilitas umum? Iya, dampaknya karena erupsi gunung itu kan mengeluarkan asap abu ya, abu vulkanik, sehingga menutup atap-atap rumah warga. Pokoknya semua daerah sekitar situ terkena abu vulkanik. Jadi sekarang kita perintahkan agar sumur-sumur yang terbuka itu diminta untuk ditutup agar abu vulkanik itu tidak masuk, dan juga tanaman-tanaman warga sekitar lereng gunung masuk ke pemukiman penduduk itu memang terkena abu vulkanik. Baik, Pak Kanis, sejauh ini karena pandemi COVID-19 seluruh pengungsi diwajibkan menggunakan masker, ditambah lagi abu vulkanik. Bagaimana ketersediaan stok masker, Pak, di sana? Apakah mencukupi mungkin untuk 1 minggu ini, Pak? Memang mereka tetap menjalankan protokol kesehatan ya, tetap diatur supaya jangan sampai ada dampak ikutan ada klaster erupsi gunung
Lewotolok, sehingga mereka semua kita wajib menggunakan masker. Namun karena pengungsinya ini membludak, tentunya ketersediaan kita juga terbatas. Sehingga harapan kita kalau ada teman-teman yang berempati terhadap para pengungsi, mari kita sama-sama mengulurkan tangan dan hati untuk membantu mereka sekalian, begitu. Terima kasih Pak Kanis Making dari BPBD Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kita ke informasi berikutnya. Ratusan pengungsi siaga Merapi yang tersebar di 4 titik barak pengungsian di Magelang, Jawa Tengah nekat kembali ke rumah meskipun status Gunung Merapi masih siaga. Para pengungsi memilih pulang ke rumah untuk memanen hasil pertanian. Sama. 112 pengungsi siaga Merapi yang tersebar di 4 titik barak pengungsian Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan Senin pagi meninggalkan barak pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Mereka nekat kembali ke rumah yang berada dalam radius 5 km dari puncak Gunung Merapi, tepatnya di Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, karena ingin memanen hasil tani dan juga merawat hewan ternak. Sementara itu, posko pengungsian yang berada di desa penyangga tetap menyiagakan relawan mengingat aktivitas kegempaan masih relatif tinggi. Ya, kita tetap mengantisipasi Mas, karena kita juga menunggu dari BPBD. Kita kan juga kemarin ada katanya ada perpanjangan untuk untuk mengungsi sampai dengan tanggal 30 ini. Dan kebetulan juga mereka sekarang kan pas musim tanam. Mereka ngopeni atau ngurusi tanaman mereka yang sekarang sudah siap ditanam. Kita tetap siaga kan Mas, untuk semua dapur juga masih tetap kita siapkan. Semua yang membantu, yang masih terlibat termasuk LPKK, semuanya masih kita siapkan. Jika sewaktu nanti mereka akan kembali lagi. Pemerintah setempat mengimbau agar warga segera kembali ke barak pengungsian. Hingga kini masih ada 703 pengungsi yang masih bertahan di barak pengungsian sejak 6 November lalu. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Seorang kakek tewas saat berusaha menerobos derasnya arus sungai di Asahan, Sumatera Utara. Korban menyeberangi sungai sambil membawa sawit hasil panen. Evakuasi Samirin, kakek berusia 75 tahun ini berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan menemukan jasad Samirin setelah tersangkut batang pohon yang berada di dalam sungai. Samirin ditemukan 300 meter dari tempat terakhir korban terseret arus sungai. Warga desa Bangunsari, Setiajanji, Asahan, Sumatera Utara ini terseret arus sungai saat berenang membawa sawit hasil panen. Kebun sawit milik korban berada di tepi sungai. Korban ini biasanya berladang di kebunnya, mau panen sawit. Setiap harinya pulang jam 6 sore. Tiba-tiba dia nggak pulang jam 6 sore, namun keluarga langsung mencari ke ladang. Yang jumpa itu celana dan topi korban. Ya, korban menyeberangi sawitnya dengan melintasi sungai. Kebetulan arus hujan deras, sungai banjir, jadi terbawa arus. Berenang melangsir buah sawit menjadi rutinitas korban saat panen tiba. Namun derasnya arus sungai membuat korban terseret arus dan tenggelam. Usai disolatkan, korban dimakamkan di pemakaman umum terdekat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Untuk informasi lainnya, polisi gunakan teknologi Traffic Accident Analysis ketika olah tempat kejadian perkara kecelakaan di Tol Cipali. Sementara 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jasa Marga. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan maut di Tol Cipali kilometer 78, Ditlantas Polda Jawa Barat olah tempat kejadian perkara siang tadi menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis. Polisi memeriksa sejumlah titik di lokasi kecelakaan dan selama olah TKP kendaraan yang melintas dihentikan sementara. Olah TKP ini nanti kita tadi sudah menggunakan peralatan TAA ya, Traffic Accident Analysis ya. Kita adalah nanti untuk merangkum daripada terjadinya proses terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya nanti kita analisa, ya baru nanti kita simpulkan apa penyebab daripada kecelakaan tersebut. Polisi juga memeriksa 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan yang kini sudah diparkir di Polderek Jasa Marga. Saksi-saksi dari penumpang yang selamat juga akan diperiksa untuk mengetahui detail penyebab kecelakaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. 1 dari 10 korban tewas kecelakaan maut di kilometer 78 Tol Cipali sudah dibawa pulang keluarganya siang tadi. Sementara 2 korban luka masih dirawat dan salah satunya belum sadarkan diri.
Duka menyelimuti keluarga Afrizal, satu dari 10 korban tewas akibat kecelakaan maut di kilometer 78 Tol Cipali. Keluarga menjemput jenazah Afrizal di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta untuk dibawa pulang ke rumah duka di Desa Comal, Kecamatan Kasasi, Pekalongan, Jawa Tengah. Afrizal sehari-hari berdagang pakaian dan terakhir berkomunikasi dengan keluarga kemarin malam. Enggak apa-apa, Pak. Dagang Dagang di KSSI. Dia mau balik ke KSSI semalam, naik travel. Dalam perjalanan itu travelnya dapat musibah. Ada perasaan dong sebelumnya? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak, biasa aja. Dan dia pun biasa aja, enggak ada apa-apa. Terakhir komunikasi apa, Bu? Jam 10 ya? Jam 10 semalam. Sebelum dia naik travel masih diantar sama suami. Bu, memang biasa pakai travel, Bu? Iya, biasa, Pak. Biasa langganan travel itu? Iya. Sementara 2 korban selamat masih dirawat intensif, yaitu Topan, berusia 20 tahun warga Karangtalok, Pemalang, dan Tunari, 26 tahun asal Desa Mojo, Pemalang yang hingga kini belum sadarkan diri. Untuk korban selamat akan ditanggung biaya perawatannya hingga 20 juta rupiah dari Jasara Harja, sementara korban tewas mendapat santunan sebesar 50 juta rupiah. Setelah selesai identifikasi, kami pada kesempatan pertama akan menyerahkan santunan untuk korban meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah kepada ahli waris. Dan untuk korban yang luka-luka yang saat ini dirawat di rumah sakit, kami sudah memberikan surat jaminan atau garansi letter kepada rumah sakit dengan biaya perawatan maksimal sebesar 20 juta rupiah. Kecelakaan yang menewaskan 10 orang terjadi Senin pagi di Tol Cipali, kilometer 78 arah Jakarta menuju Palimanan. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yakni truk trailer, truk tronton, dan mobil travel. Seluruh korban tewas merupakan penumpang mobil travel. Penyebab kecelakaan diduga akibat rem truk trailer bermasalah, sehingga terjadi tabrakan beruntun dengan truk tronton dan mobil travel yang berada di belakangnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Muhammad Milen Daru Prakasa alias Milen Cyrus diserahkan ke Pusat Rehabilitasi Narkoba di Lido, Jawa Barat. Kami kembali saat lagi untuk Anda.